Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Al-Bukhari mengatakan kepada para sahabatnya dalam kondisi tersenyum, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun tufattah fihi abwabul jannah wa tuqallaqu fihi abwabun niran." Datang kepada kalian, kata baginda Rasul, bulan Ramadan syahrun mubarak. Bentuk penyifatan secara umum yang disebutkan oleh baginda Rasul, syahrun mubarak. Bulan ini penuh dengan keberkahan. Tidak ada sesisa sedikit pun dari waktu Ramadan kecuali keberkahan. Ini pola bahasa Arab yang digunakan oleh baginda Rasul. Keberkahan Ramadan sering saya menafsirkan dengan hadis cerita panjang Fatimah. Fatimah suatu ketika mendatangi rumah baginda Rasul setelah bermusyawarah dengan Ali ibnu Abi Talib, suaminya. "Tanganmu itu penuh dengan kapalan." Ini sudah mengeras. Karena kerjanya Fatimah yang dalam kondisi terus mengadon tepung untuk keluarganya di rumah. "Tanganmu ini kapalan. Datangi rumah ayahandamu Rasulullah dan minta kepadanya 2 orang pembantu yang membantu kita di rumah kita. Beliau baru menaklukkan satu negeri dan punya banyak budak." Rupanya Fatimah radhiyallahu taala anha mendatangi rumah baginda Rasul walam yajidhu, dan beliau tidak mendapati baginda Rasul. Bertemu dengan Aisyah. Aisyah bertanya, "Ada apa wahai Fatimah?" Fatimah mengatakan, "Saya menunggu bapakku." Ketika baginda Rasul pulang, rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Aisyah tadi, Fatimah datang dan dia tidak mengabariku kenapa dia mendatangi rumah kita. Rasulullah bersegera berangkat pergi ke Fatimah, kemudian mendapati Ali ibnu Abi Talib dan Fatimah dalam kondisi ingin beranjak dari dipan tempat tidur mereka. Rasul mengatakan, "Ala rislikumah," tidak perlu, cukup seperti itu. Rasul mendekati mereka, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hajatukumah," apa kebutuhan kalian? Mereka mengatakan, "Kami butuh 2 pembantu wahai baginda Rasul, tanganku ini penuh dengan kapalan." Rasul mengatakan, "Afala adullukuma ala khairin minha." Kenapa kalian tidak mau aku tunjukkan yang lebih baik dibandingkan pembantu? Kalau ini kita amalkan, kita bapak tidak butuh menyewa pembantu. Yang ibu-ibu di rumah tidak butuh pembantu. "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu wahai baginda Rasul? Rasul mengatakan, "Idza awaituma firasyakum," ketika mau tidur. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Logika kita mengatakan kalau saya dalam kondisi lelah, capek, jangan bebankan kepada saya kegiatan lain, istirahat.
Fatimah mengeluh lelah dan capeknya, baginda Rasul menambah kerjaan untuk Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini logika syariat yang berbicara. Logika kita mengatakan kalau sudah lelah istirahat, tapi logika syariat mengatakan fa idza faraghta fansab, kalau sudah selesai dari kegiatanmu bekerja keraslah untuk Allah. Fatimah dan Ali mengatakan setelah kami amalkan tidak pernah kami mengeluh lagi karena kecapean. Hanali pernah mengeluh kondisi haid. Ini logika syariat. Rupanya para ulama menyimpulkan supaya diberkahi, berikan saja sedikit waktu untuk Allah. Allah memberkahi di sisa waktu anda yang banyak. Kalau ilmu mau diberkahi, berikan sedikit untuk Allah. Harta mau diberkahi, setiap harinya kita khususkan sedikit yang kita sisihkan untuk Allah. Begitu juga selanjutnya. Tapi Ramadan tidak cukup dengan sedikit. Kata Rasul mengatakan syahrun mubarak, semua waktunya itu penuh dengan keberkahan. Itu bukan sedikit. Bulan ini bukan cilet-cilet, bukan cilet-cilet. Tidak bisa kita cilet-cilet. Ini syahrun mubarak, totalitas. Totalitas. Segalanya tadi kita sudah berikan untuk Allah. Yang tadinya wajah-wajah ini jarang kita perhatikan waktu subuh, tapi hari ini kita sudah membuktikan semua kita berikan untuk Allah. Makan kita, sahur kita, berbuka kita, semuanya untuk Allah. Maka semuanya diberkahi dari sahur sampai berbuka. Lam yazalun fi khairin, mereka dalam kondisi kebaikan ma'ajjalul fitr. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasul mengatakan idza nama ibnu adam in aqada syaitan ala muakhkhari ra'sihi thalatha uqat. Kalau anak Adam sudah tidur, syaitan itu mengikat di belakang kepala. Otak belakang itu dalam ilmu medis pun membuktikan, ilmu modern, kalau itu pusat orientasi seorang anak Adam itu tidur. Di sini diikat oleh syaitan 3 kali ikatan dengan kuat. Idza qama fa dzakara Allah, kalau dia bangun menyebut Allah, in hallat uqdah, satu ikatannya terlepas. Idza qama fa tawaddaa, kalau dia bangun kemudian dia berwudu, in hallat uqdatun ukhra, satu lepas lagi. Wa idza qama wa shalla in hallat thalatha uqad, kalau dia bangun dan salat, ini tiga-tiganya lepas. Fasara fa asbaha, kata baginda Rasul, maka paginya kondisi hamba ini seperti apa? Nasyitan tayyibun nafs, dia jadi kondisi orangnya nasyid, segar, kuat, etos kerjanya tinggi, rajin, tayyibun nafs, dan jiwanya itu jadi jiwa yang baik. Anda akan melihat perbedaan saudara-saudara Anda di kantor di bulan Ramadan dengan lainnya. Bulan lain subuh mereka tidak kedapatan. Bulan Ramadan mereka kedapatan, mereka bangun pagi dalam kondisi thayyibun nafs. Jadi jiwanya jadi baik, thayyibun nafs. Wa illa, kalau tidak demikian, orang yang tidak bangun ketika pagi hari, itu ada hormon dalam ilmu medis disebutkan, hormon itu bekerja di waktu pagi, itu hormon kebahagiaan. Wa illa, kata baginda Rasul, kalau tidak, khabisun nafsi kaslanan, jadi pemalas dan jadi orang yang buruk jiwanya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, alasan kenapa kita bertahan sedikit waktu, karena kita ingin memberikan sedikit waktu lagi untuk Allah, supaya Allah memberikan keberkahan di sisa waktu yang banyak. Judulnya seperti anda mendengar tadinya, ini salatun Nabi li ahli al-a'dzar, salat baginda Rasul ataupun tuntunan baginda Rasul untuk dalam kondisi melakukan salat dalam kondisi uzur. Ini ilmu. Tidak ada dari kita kecuali akan menghadapi uzur-uzur yang akan kita sebutkan. Sakit, siapa yang enggak sakit? Dan sakit itu fitrah yang Allah tetapkan untuk anak Adam. Ketika dia sakit, dia tahu ada kesempurnaan zat yang tidak pernah sakit Allah.
Sakit, semua kita sakit. Safar, melakukan perjalanan. Siapa kita yang tidak melakukan perjalanan? Yang jadi pertanyaannya, semua kita melakukan perjalanan, semua kita sakit. Bahkan sebagian dari kita ada uzur-uzur yang sangat khusus. Kencingnya tidak mau berhenti, terlalu menetes. Ataupun perempuan darahnya dalam kondisi istihadah, dalam kondisi suci tapi darahnya masih keluar. Ada penyakit-penyakit khusus, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Yang jadi pertanyaannya, uzur ini semua kita menghadapi, tapi siapa di antara kita yang melakukan salat ketika uzur seperti baginda Rasul? Rasul mengatakan, syifa'ul ai as-su'al. Ubat bangai, kata baginda Rasul, bertanya, mencari ilmu. Obat bodoh, kata baginda Rasul, mencari ilmu. Kalau tidak kita cari ilmu, bisa membawa kepada kematian. Marah baginda Rasul dalam hadis Imam Bukhari. Ada sahabatnya yang berfatwa ketika salah satu sahabat yang lainnya itu terluka. Syujjah. Asyajju dalam bahasa Arab itu tidak dikatakan kecuali lukanya menganga dan parah. Luka parah. Dia bertanya kepada sahabatnya, kondisi beruzur. Dia bertanya kepada para sahabatnya, saya tadi malam dalam kondisi junub, apa yang harus saya lakukan? Ini sahabat ini seperti kondisi kita, Pak. Suka kali berfatwa, punya kesempatan berfatwa, Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Yang harus anda lakukan, mandi. Beliau mandi dan wafat. Datang kabar kepada baginda Rasul, qataltumu, kalian yang membunuhnya. Dia mandi ya Rasulullah, kemudian wafat. Bukan wafat, engkau yang membunuhnya. Ala tas'alu, kenapa tidak mau mencari ilmu? Kenapa tidak mau bertanya? Ala syifa'ul ai as-su'al, obat bangainya temanyam. Obat bodoh itu cari ilmu. Anda safar, lelah dalam perjalanan, setiap tiba waktu salat harus salat 4 rakaat lagi. Kan tanya mantang gabuk. Kita naiki busnya menunggu, itu masih salat 4 rakaat. Datang waktu asar, berhenti lagi, masih salat 4 rakaat. Dalam kondisi sulit, dokter mengatakan tidak boleh menggunakan air. Kita tidak tahu bagaimana tata cara kita bertayamum, gunakan air, sakitnya lebih parah. Kondisi demam yang tinggi, para dokter mengatakan jangan gunakan air. Kita tidak tahu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, syifa'ul su'al. Obat bodoh itu, kata baginda Rasul, bertanya, cari ilmu. Kadang-kala bodoh itu, kalau bukan membunuhkan, kita membunuhkan orang lain. Kalau bukan membunuh, dia itu akan memberatkan. Bahkan kadang-kala keberatan itu menjadikan kita dan menghalangi kita daripada melakukan perintah Allah sesuai dengan mestinya. Alah buat sembahyang bak jalan, dah. Susah kali kita solat dalam perjalanan, akhirnya solatnya kita tinggalkan. Padahal Allah muliakan kita itu dengan rukhas, keringanan-keringanan. Fa inna Allah yuhibbu an ta'khudhu bi rukhasihi kama yakrahu an ta'tiya ma'asih. Allah itu lebih suka engkau mengambil keringanan yang Allah berikan, sama seperti Allah membenci engkau melakukan kemaksiatan. Lebih suka mengambil keringanan sama seperti engkau dibenci melakukan kemaksiatan. Artinya keringanan itu jangan diambil untuk kemaksiatan. Ini ada yang mau perjalanan, Ustaz mau perjalanan ke Medan. Untuk apa ke Medan? Ada satu transaksi lagi belum selesai, transaksi ribawi. Saya mau qasar salat di jalan, tidak boleh, tidak boleh. Tujuan anda berbuat maksiat, tidak boleh. Saya mau ke Singapura, untuk apa? Untuk itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Rukhasullah la tanutu bil ma'asi. Keringanan Allah ini tidak diberikan untuk berlaku kemaksiatan. Tidak ada hubungan.
Kalau ketaatan atau perjalanan mubah, ambil keringanan Allah. Boleh jamak, boleh qasr salat. Ringan. Sekali salat, tempat pemberhentian, kita langsung salat 2 rakaat dalam kondisi jamak dan qasr, kita tidak perlu lagi salat di waktu asar. Kalau sampai ke rumah, kita tidak perlu lagi salat. Kalau belum sampai ke rumah, kita lanjutkan nanti salatnya maghrib dan isya. Kita pilih mana yang lebih tepat untuk kita, jamak di awal waktu atau di akhir waktu. Ini keringanan. Kayak Imam Ibn Qayyim mengatakan, kalau kalian memahami bagaimana Allah mencintai kalian, itu kalian bisa leleh. Bisa leleh. Kalau kalian tahu Allah itu bagaimana mencintai kalian, tidak mau umat ini berat. Rasulullah tidak mau kita berat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau bukan karena berat untuk umatku, maka aku perintahkan mereka bersiwak setiap mau salat. Tapi berat. Rasul tidak mewajibkan, cuma menyunnahkan. Kalau kalian tahu, kata Imam Ibn Qayyim, bagaimana Tuhan itu menyayangi kalian, kalian bisa leleh. Sekali-kali lihat bagaimana syariat umat sebelum kita itu. Yang halal-halal diharamkan. Hurrimat mimma tayyibati ma uhillat lahu, diharamkan untuk mereka yang halal-halal. Mau makan daging ini tidak bisa. Mau makan gapah itu tidak bisa. Mau makan ini tidak bisa, itu tidak bisa. Syariatnya ekstrim. Tobatnya bunuh diri. Kalau kita cukup menyesal saja sudah cukup. Saya menyesal, tidak mau mengulangi. Anda sudah bertobat. Banu Israel tidak, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalau kalian bertobat kepada Tuhan kalian, maka bunuhlah diri kalian. Kita enggak ada syariat yang ekstrem. Mau tobat bunuh diri. Enggak ada yang mau tobat. Tapi dulu di zaman Musa alaihissalam, seperti itu cara tobatnya. Dapat rampasan perang, dikumpulkan, datang api yang membakar. Kita tidak bagi. Pulang dengan rampasan perang. Punya ghirah untuk berjihad. Tidak. Najis, potong. Bukan cukup menghilangkan dengan air. Mau salat, cari tempat ibadah. Tapi kita Rasulullah mengatakan, semua tanah itu suci, semua air itu suci, semua tanah itu bisa dijadikan masjid. Gampang sekali. Salat cari tempat khusus, kita tidak perlu. Ketika kita buat perbandingan, makanya Musa mengatakan, umatmu wahai Muhammad itu 50 salat mereka tidak sanggup. Kalau bahasa lainnya mungkin beliau mengatakan, itu bukan umatku. Umatmu itu 50 salat enggak sanggup, minta lagi keringanan. Diturunkan jadi 5 salat, itu pun masih tidak sanggup. Sudah 5 salat, itu pun masih tidak sanggup. Jadi cari ilmu tentang salat Rasul dalam kondisi a'dzar. Kalau tidak, kita yang terberati, kita yang terberatkan. Ataupun bahkan kalau kita rujuk ke hadis yang saya sebutkan tadi, bisa membawa anda kepada kematian. Bodoh membawa kepada kematian. Al-jahlu mautun li sahibihi wa ajsaduhu qabla al-quburi quburu. Bodoh itu kematian untuk pemiliknya, empunyanya, sebelum mereka dikuburkan. Tubuh mereka itu pada hakikatnya kubur. Kubur, mayit-mayit yang berjalan tanpa ilmu. Hadis 99, hadis Imam Bukhari, yang membunuh 99 datang mencari fatwa. Apakah Allah memberikan aku taubat? Rupanya pemberi fatwanya mengatakan seorang rahib ahli ibadah, tidak ada taubat untuk digenapkan jadi 100. Bodoh membawa kepada kematian. Setidaknya memberatkan. Berat kalau kita tidak tahu. Pernah saya dapatkan itu salah satu jamaah dalam kondisi luka, itu luka darah manis itu, sudah luka parah, orang tuanya masih diwudukkan, makin jadi lukanya. Saya bertanya kepada anaknya, kenapa anda tidak mencukupkan dengan tayamum? Oh, ada tayamum Ustaz. Ada apa? Enggak ada, itu sudah dari abad 1 Hijriah udah ada. Ada.
Kalau kita gunakan ibadah kita, bisa kita gunakan senyaman mungkin. Tidak bisa berdiri duduk kata baginda Rasul, tidak bisa duduk berbaring. Yang penting anda harus tetap salat. Harus tetap salat sebelum anda disalatkan. Tetap wajib salat. Makanya kalau enggak mau di belakang imam, insya Allah akan tiba saat kita di depan imam. Akan di depan imam. Ketika itu tidak lagi bermanfaat apa yang sudah anda lakukan, kecuali apa yang sudah anda lakukan untuk Allah. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan membaca beberapa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beruzur. Kita akan membaca beberapa hadis itu tentang salat baginda Rasul dalam kondisi musafir, baginda Rasul sebagai orang yang melakukan perjalanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah. Aisyah ini kalau diibaratkan oleh baginda Rasul kafadli saridi ala sairin nisa. Kelebihan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain itu bagaikan kelebihan bubur daging dibandingkan makanan lain. Tanpa Aisyah hilang dari kita hampir sepertiga pembahasan hukum syariat. Aisyah, ibu kita Aisyah, ibunya orang-orang mukminin, berkata, "Awwalu ma furidatis shalah rak'atain fa ukirrat salatus safar wa utimmat salatul hadar." Pertama kali Allah wajibkan salat itu 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau kita rujuk kembali ke belakang lagi, pertama kali Allah wajibkan salat itu cuma 2 waktu. Kemudian Allah naikkan dari 2 waktu secara sedikit demi sedikit, step by step Allah wajibkan 2 rakaat. Jadi subuh 2, maghrib tetap 3, asar, isya, zuhur 2 rakaat. Aisyah mengatakan pertama kali Allah wajibkan salat itu 2 rakaat. Kemudian Allah tetapkan salat musafir, orang dalam perjalanan itu dalam 2 rakaat. Allah tambahkan, sempurnakan untuk salat orang mukim yang berdomisili di tempatnya. Ini pahami betul-betul hadis ini. Hampir mayoritas kita salah dalam prakteknya. Saya sering bertanya ke jamaah, anda ketika safar, anda qasr salatnya 2 rakaat atau anda sempurnakan? Insya Allah Ustaz, saya kuat 4 rakaat. Apa menurut anda Rasulullah kurang kuat? Rasulullah tidak pernah salat dalam kondisi safar kecuali 2 rakaat. Tidak pernah 4 rakaat, tidak pernah. Anda cari dimanapun tidak akan dapat Rasulullah 2 rakaat dalam kondisi safar. Kalau kita pahami hadis yang saya bacakan, pertama kali Allah wajibkan salat itu 2 rakaat, kemudian Allah tetapkan salat 2 rakaat untuk musafir, dan Allah tambahkan, sempurnakan 4 rakaat untuk orang yang berdomisili. Apa yang anda bisa pahami? Artinya musafir itu kalau kita lihat zahir hadis ini tidak boleh salat 4 rakaat. Tidak boleh. Itu madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya kebanyakan dari para ahli hadis. Tidak boleh. Mau anda katakan boleh, Rasulullah tidak pernah melakukan. Walaupun saya tidak mengatakan itu wajib salat 2 rakaat, tapi saya lebih condong jangan salat, sempurnakan. Untuk apa? Allah sudah kasih kita sedekah, ambil sedekahnya. Maka Aisyah mengatakan salat itu pertama kali 2 rakaat. Kemudian Allah tetapkan 2 rakaat ini ketetapan Allah untuk salat orang safar. Allah tambah untuk salat orang yang berdomisili di tempatnya jadi 4. Ini jangan dibalik bahasanya. Kalau kita membalik, salat itu 4 rakaat, tapi kalau anda safar Allah ringankan, kurangi jadi 2 rakaat. Ini kebalik ini. Jadi seolah-olah datang orang mengatakan salat safar itu boleh 4, tapi Allah berikan keringanan jadi 2. Ini kebalik. Sepatutnya sesuai dengan hadis yang saya bacakan, salat itu 2 rakaat,
Tapi kalau anda dalam kondisi mukim, berdomisili, tambah 2 rakaat lagi. Jadi bukan dikurangi untuk musafir. Kalau berdomisili tidak boleh kita tambah rakaat yang 4 jadi 5, subuh tadi jadi 3. Anda musafir tidak bisa anda tambah yang 2 jadi 3 ataupun jadi 4. Ini madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, dan madhabnya banyak para ahli hadis sesuai dengan teks hadis dari baginda Rasul. Madhab Imam Syafi'i mengatakan sunnah salat 2 rakaat dalam kondisi qasar dalam perjalanan. Ini secara hukum saya lebih condong ke pandangan Imam Syafi'i. Tapi dalam pengamalan, sunnah itu bukan untuk kita tinggalkan. Kenapa demikian? Kalau kita tanyakan kepada Imam Syafi'i, kenapa boleh orang menyempurnakan salat 4 rakaat dalam safar? Dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang salatnya orang dalam perjalanan, baginda Rasul mengatakan dzaka shadaqatun tasaddaqallahu biha ila ibadihi, itu sedekah Allah untuk hambanya. Jadi salat 2 rakaat itu kata Imam Syafi'i sedekah. Menerima sedekah wajib. Apa hukumnya jamaah menerima sedekah? Sunnah. Menerima sedekah tidak wajib kata Imam Syafi'i. Dan itu sedekah Allah, menerimanya tidak wajib. Artinya boleh anda melakukan 4 rakaat. Secara hukum boleh 4, boleh 2. Tapi dalam prakteknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyempurnakan salat dalam safar. Ada yang bertanya bagaimana dengan hadis Aisyah. Aisyah pernah mengatakan dalam riwayat Imam Baihaqi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safar wa yustimmu wa yasumu wa yuftir. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kadangkala dalam perjalanan beliau mengqasar salatnya. Yang 4 dijadikan 2. Wa yutimmu, kadangkala beliau sempurnakan, tetap 4 rakaat dalam perjalanan. Wa yasumu wa yuftir, dan kadangkala beliau berpuasa dalam safarnya, dan kadangkala beliau berbuka. Ini hadis ini mungkar. Kondisi status hadisnya sangat lemah. Tidak benar dari baginda Rasul beliau pernah menyempurnakan 4 rakaat dalam safar. Semua hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasul dalam perjalanan tetap baginda Rasul itu salatnya qasar 2 rakaat. Tidak pernah beliau sempurnakan 4. Maka saya sering mengatakan, kalau anda safar masih menyempurnakan 4, bukan anda saja yang sudah menzalimi diri anda, tapi anda sudah menzalimi haknya Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyempurnakan. Ambil keringanan. Ini keringanan, ini madhab. Semua 4 madhab itu sepakat kalau itu sunnah, kecuali sebagian dari mereka yang mengatakan itu wajib. Jadi kalau kita salat 2 rakaat, bagi yang mengatakan wajib, salat kita sudah benar. Bagi pandangan Imam Syafi'i, salat kita sudah benar. Ini tidak ada hubungan dengan Wahabi ataupun lain sebagainya. Karena saya pernah dalam satu bus, dalam satu perjalanan itu, tiba-tiba supirnya mengomentari, ada yang sholat, dia lama sholatnya, itu pasti Wahabi katanya. Saya bertanya, kenapa Wahabi? Wahabi itu pasti menggabungkan sholat asar langsung. Jadi mereka berfikir ini beliau sholat zuhur kemudian lanjut asar, makanya kita membuat kita lama. Padahal kalau kita ketahui madhab Wahabi itu bukan madhab fikih. Madhab mereka Hanabilah, dan madhabnya di sini semua 4 madhab itu sepakat mengqasar salat sunnah. Sebagian mereka bahkan mengatakan wajib. Jadi kalau kita praktekkan sunnahnya nggak lama dia. Yang lama itu ketika kita tidak praktekkan sunnah. Kalau kita praktekkan sunnah 2 rakaat, 2 rakaat. Orang yang tidak praktekkan sunnah dia 4 rakaat baru salat zuhur. Kita sudah zuhur dengan asar. Berangkat. Tidak ada yang terzalimi dalam perjalanan kita. Bahkan kita tidak menzalimi diri kita. Rasul mengqasar, selalu dalam kondisi qasar. Kadangkala beliau menjamak. Jadi ini perbedaan jamak dengan qasar. Yang bisa kita jamak itu cuma salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat.
Zuhur 4 kita jadikan 2, asar 4 kita jadikan 2, kita jamak. Maghrib 3 tidak bisa kita qasar karena 3 tidak mungkin jadi 1,5. Jadi enggak mungkin solat maghribnya 1,5, Pak. 3 tetap 3. Rasul mengatakan itu witir nahar, witirnya siang. Anda tetapkan 3 seperti Anda mengakhiri solat malam hari dengan witir, Anda mengakhiri solat siang hari dengan witir, dan witir siang itu solat maghrib 3. Isya kita jadikan 2 rakaat, bisa kita gabung jamak Isya dengan maghrib, zuhur dengan asar. Jangan dijamak dengan subuh, itu enggak akan dapat. Subuh enggak, dia waktunya terpisah. Dan saya sering mengatakan subuh itu versi ayat Al-Quran, ila ghadakil lail, sampai larutnya malam. Waktu salat Isya sampai larutnya malam, dengan terbitnya fajar baru masuk waktu salat subuh, dan tidak ada kesinambungan waktu antara Isya dengan subuh. Itu ibu-ibu yang di rumah yang paling harus kita tekankan. Isya dengan subuh itu waktunya tidak nyambung. Aqimis salat liduluki syam ila ghasaqil lail. Kalian hendaknya mendirikan salat dari semenjak duluki syam, matahari sedikit tergelincir, salat zuhur, ila ghadaqil lail, sampai larutnya malam, salat Isya. Kemudian ayat selanjutnya, wa Qur'anil fajr, Quran fajr, bacaan di waktu salat subuh itu yang dipersaksikan oleh para malaikat. Ini ada waw di sini, ada pemisah. Artinya ada pemisah waktu antara Isya dengan subuh. Ibu di rumah hati-hati, jangan salat Isya itu jam 3 malam, jam 4 malam, atau dilanjutkan dengan tahajud kemudian dilanjutkan dengan subuh. Tidak sah, keluar waktu itu. Isya itu sampai pertengahan malam, ila nisful lail. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan sampai tengah malam. Setelah tengah malam sampai masuknya waktu subuh, itu bukan waktu salat fardu, tapi itu waktu salat qiyamul lail. Jadi jangan kita campur. Ada satu dosen saya, seorang dokter perempuan di kampus kita. Beliau mengatakan, saya paling khusyuk ustaz salatnya itu jam 3. Saya mengomentari, mengatakan sambil bercanda dengan beliau, yang membuat anda khusyuk itu ibu, syaitan. Syaitan. Kenapa anda tidak salat di awal waktu? Saya tidak mampu salat di awal waktu, tidak pernah khusyuk. Anda salatnya kapan? Jam 3 saya khusyuk, saya lanjutkan dengan qiyamul lail, kemudian saya lanjutkan dengan fajar. Itu yang membuat kita khusyuk, syaitan. Syaitan. Karena anda salat di luar waktu, syaitan paling senang itu. Bagi kita yang sudah tahu, jangan salat Isya sampai pertengahan malam. Hitung sendiri nanti pertengahan malamnya berubah sesuai dengan perubahan waktu. Ini jamak. Rasul menjamak. Dalam hadis Anas ibn Malik, ini Anas sahabat baginda Rasul yang membantu baginda Rasul dari umurnya 10 tahun bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza irtahala fi safarihi qabla an tazigha asy-syam akhkhara adh-dhuhra ila waqti al-'asr. Rasul kalau mau keluar safar, melakukan perjalanan, anda kalau dalam bulan Ramadan jangan niatkan safar dari malam hari. Jadi jangan dari malam kita sudah siap, ini besok kita safar ya. Akhirnya niatannya tidak mau berpuasa. Tapi jangan niatkan puasa, anda berpuasa ketika anda mau safar, sudah pasti mau safar baru anda niatkan safar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, ketika ingin melakukan perjalanan, qabla an tazigha asy-syam, matahari itu belum tergelincir, belum berada di atas kepala, akhara dhuhru ila waqtil asr. Jadi kalau mataharinya belum di tengah kepala, beliau langsung keluar melanjutkan perjalanan. Beliau akhirkan salat zuhur itu dengan salat asar. Nanti sampai dalam perjalanan masuk waktu zuhur, jangan salat dulu, lanjutkan supaya perjalanan yang anda tempuh sudah makin jauh. Ketika sudah dalam perjalanan, sudah masuk waktu asar, kapanpun dari waktu asar anda boleh melakukan salat. Anda jamak, gabungkan salat zuhur dengan salat asar, dua-dua. Itu praktik baginda Rasul. Tapi ketika beliau ingin melakukan perjalanan, kata Anas, fa in zaqati syam, kalau mataharinya sudah di tengah, beliau tidak melakukan perjalanan kecuali beliau menunggu sampai masuk waktu zuhur. Jadi beliau tunggu dulu masuk waktu zuhur, beliau salat zuhur dengan asar.
Di tempat beliau jamak tapi tanpa kasar. Jadi dijamak 4-4 tapi tanpa dikasar, jangan disolatkan dua-dua. Ini kalau kita amalkan ini gampang loh. Kita tidak ribut dalam safar, tidak perlu memikirkan nyok pajan tak semayang loh. Ini solat lagi, berhenti lagi, habis waktu lagi. Karena kalau kita sudah berhenti itu bukan cuma untuk solat. Naurun muka caruk kata piyuh 15 minit, naurun muka buahan dah piyuh 10 minit. Akhirnya berhenti saja sudah memakan waktu yang banyak. Praktiknya baginda Rasul kalau mataharinya sudah di tengah kepala, beliau menunggu ini masuk waktu salat zuhur. Kemudian beliau salat zuhur 4, salat asar langsung beliau gabungkan 4 setelahnya. Tapi jangan 2 karena kita belum melakukan perjalanan. Kalau jamak boleh kita lakukan di rumah. Jamak boleh. Jangan langsung ini mau sampai solat langsung kita ngebut untuk berangkat. Itu akan lebih banyak memakan waktu. Jadi ini ada 2 pembahasan untuk musafir. Qasr yang 4 dijadikan 2 dan jamak. Dan jamak itu cuma khusus untuk 2 dia bentuk salat zuhur, asar, maghrib, isya. Karena para ulama memberikan alasan untuk kenapa cuma 4 salat ini, karena 2 waktu itu 2 waktu yang saling masuk. Zuhur dengan asar itu waktunya masuk, 1 waktu. Maghrib dengan isya itu 1 waktu. Ini perlu perhatian penting untuk para ibu-ibu. Ketika anda misalnya suci dari hadas anda ataupun dari apapun itu, dari haidnya dan lain sebagainya, sucinya di waktu asar, anda jangan cuma mengqadha salat asar, anda tetap dituntut untuk mengulangi salat zuhur dan asar. Ini sering ibu-ibu tidak mengamalkan karena kita tidak tahu. Kalau anda sucinya di waktu isya, anda jangan cuma mengulangi salat isya, tapi anda juga harus mengulangi salat maghrib dan isya. Ini 2 waktu ini masuk dalam kondisi uzur. Dalam kondisi tidak uzur dia tidak masuk. Jangan nanti ibu-ibu ini saya lagi masa megang ini, akhirnya beliau akhirkan salat zuhur, salatnya di waktu asar. Ini enggak sah. Anda bukan beruzur. Tapi dalam kondisi uzur 2 waktu ini masuk. Ini harus betul-betul kita pahami. Hampir mayoritas itu wanita kita di rumah, istri kita, anak kita tidak paham. Kalau dia suci di waktu isya, yang dia ulangi atau dia lakukan salat cuma salat isya. Suci di waktu maghrib cuma salat maghrib. Suci di waktu asar cuma salat asar. Padahal kalau suci di waktu asar, anda harus melakukan salat asar dan salat zuhur. Suci di waktu isya, anda harus melakukan salat isya dan salat maghrib. Kenapa? 2 waktu ini saling masuk dalam kondisi uzur. Anda tadi uzur, maka dia masuk. Musafir uzur, maka 2 waktu ini masuk. Dia dalam perjalanan, silahkan dia melanjutkan perjalanan, nanti dia salat zuhurnya di waktu asar. Kalau Allah wafatkan kita dalam kondisi belum salat zuhur karena kita akan mengakhirkan di waktu asar, Allah akan mengampuni. Tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu qadha, tidak perlu apa-apa. Allah mengampuni. Karena itu rukhasullah, itu keringanan Allah. Coba pulang ke rumah tanya, Pak. Ini tiba-tiba kalau adiknya suci waktu ini, yang diulangi salat apa? Pasti mereka akan menjawab ini salat kedua, kecuali istri anda hadir di belakang itu. Mereka udah dengar ya. Akhirnya mereka mengatakan kita ulangi 2-2, padahal prakteknya cuma 1 kita ulangi. Ya, 2-2-nya diulangi. Yang sudah berlalu dalam kondisi jahil, biarkan dia berlalu, kecuali kita dalam kondisi sudah berilmu. Ini beberapa hadis. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, nanti pembahasan lebih mendetail lagi, baik tentang safar, tentang sakit, tentang uzur-uzur yang lain, bagaimana tata cara praktek salat. Kita lebih membuka forum pagi ini lebih ke arah diskusi. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita tanyakan, pembahasan-pembahasan yang sering kali kita dapatkan dalam praktek ibadah kita, tapi kita tidak mengetahuinya. Saya harap harus ada pertanyaan, jangan cuma duduk-duduk saja nggak ada pertanyaan. Kita lebih ke arah diskusi supaya lebih mendapatkan keilmuan dan kita mengamalkan segala sesuatu itu sesuai alal basirah. Allah Ta'ala alam bisawab.